Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal dari matkul pengantar studi Islam. Yang pertama adalah tentang Al-Quran. Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan atau bacaan yang dibaca secara berulang-ulang. Menurut istilah, Al-Quran ialah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan tertulis di mushaf dan tersampaikan kepada kita secara mutawatir, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Fungsi Al-Quran sendiri adalah Al-Quran juga membawa fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Isi kandungan dari Al-Quran ialah akidah, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Hal yang kedua yaitu as-sunnah. Adapun sunnah menurut bahasa dimaknai sebagai jalan yang dijalani, baik terpuji atau tidak. Menurut muhaddisin, sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taklid, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad SAW. As-sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi, namun tidak bersifat wajib. Sunnah adalah satu dari hasil takfir yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dilihat dari sudut etimologi maupun terminologi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sunnah dan hadis memiliki perbedaan. Hadis konotasinya adalah segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad walaupun hanya diucapkan atau dikerjakan sekali saja oleh beliau. Hadis sendiri ialah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis. Sedangkan khobar secara bahasa berarti an-naba, yaitu berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah, kabar ialah semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun, menurut para pendapat lain, menyatakan bahwa kabar ini lebih umum daripada hadis, sehingga definisi kabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada selain beliau. Asar secara bahasa berarti bagiyatul asyai, yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, asar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Ada kalanya, asar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, namun misalnya penyebutannya disandarkan dengan redaksi dari Nabi Muhammad SAW. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang abadi hingga hari kiamat, bersifat tantangan bagi yang besar untuk membuat yang serupa dengannya. Sedangkan hadis qudsi tidak untuk menentang dan tidak pula untuk mukjizat. Al-Quranul Karim hanya dinisbatkan kepada Allah, sehingga dikatakan Allah Ta'ala telah berfirman. Sedangkan hadis qudsi telah dijelaskan di atas, terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah, sehingga nisbah hadis qudsi kepada Allah itu merupakan nisbah yang dibuatkan. Saya akan menjawab soal nomor 3. Secara bahasa, ijtihad berarti mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Umumnya, ijtihad dikenal dengan proses hukum syariat dengan cara mencurahkan seluruh pikiran dan tenaganya dengan sungguh-sungguh. Jadi, dapat disimpulkan jika ijtihad adalah penetapan dari salah satu sumber hukum Islam yang digunakan. Sebelumnya ijtihad dalam sumber hukum, karena ijtihad membantu para ulama dan pelaku dalam sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Nabi. Syarat-syarat menjadi mujtahid adalah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, mempunyai pemahaman yang baik tentang bahasa Arab, fikih, ilmu hadis, dan juga tarikh, mengetahui cara untuk merumuskan hukum dan juga melakukan qiyas, memiliki akhlakul karimah yang baik. Saya akan menjawab
aliran pertama yang menulis dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Asy-Syairani bahwa yang disebut pewaris adalah setiap orang yang keluar dari imam yang sah dan telah disepakati para jemaah, baik ia keluar pada masa sahabat Rasulullah atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Mereka menangguhkan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Selanjutnya adalah aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah berakar pada Qadaro yang dapat berarti